Welcome to our group presentation video. It's time to watch. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok proses produksi 2 dengan dosen pengampu Bapak Asep Hermawan Magister Teknik. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang anggota yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Dian Ramadan, sebagai ketua kelompok dengan NIM 1911511141. Kemudian ada saudari Almaida Nurisma Yumi dengan NIM 1911511125. Selanjutnya ada saudara Hanif Setiawan dengan NIM 1911511152. Dan yang terakhir ada saudara Robi Ardiansyah dengan NIM 1911511124. Kami dari kelompok 1 akan membahas deformasi plastik. Dan yang pertama akan disampaikan oleh saudari Almaida Nurisma Yumi. Saudari Almaida, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Almaida Nurisma Yumi. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari deformasi plastis, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk elemen struktur dalam bentuk lengkungan dan perubahan posisi, di mana dari posisinya titik dibentang berubah menjadi ke bentuk yang lain. Nah, sudah jelaskan. Jadi deformasi terjadi bila bahan mengalami gaya. Selama deformasi, bahan menyerap energi sebagai akibat adanya gaya yang bekerja pada saat deformasi. Sekecil apapun gaya yang bekerja, maka benda akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, perubahan bentuk ini yang disebut dengan deformasi. Deformasi di sini terdiri dari dua macam, ada deformasi elastis dan ada deformasi plastis. Deformasi elastis adalah deformasi yang terjadi akibat adanya beban, yang jika beban ditiadakan maka benda akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Sedangkan deformasi plastis adalah deformasi yang sifatnya permanen jika bebannya dilepas. Oke, sekian dari saya. Untuk mengetahui apa itu pengertian dari deformasi plastis akan dijelaskan oleh Dian Ramadan. Silahkan. Ya, terima kasih saudari Almaida. Saya Dian Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan apa itu deformasi plastis. Deformasi plastis, deformasi yang tidak dapat diperoleh kembali saat logam mengalami penarikan atau penekanan melewati batas elastisnya. Deformasi plastis ini disebabkan oleh pergerakan yang tetap dari atom atau molekul dari posisi semula tetap dalam keadaan lattice, di mana pergerakan ini tidak dapat kembali pada keadaan semula. Proses deformasi plastis. Proses pembentukan logam, di mana baik ukuran maupun bentuk dari logam tidak dapat kembali ke keadaan semula. Deformasi plastis dibentuk dengan proses dingin, yaitu cold working, di mana proses pembentukan logam di bawah suhu kristalisasi. Pada deformasi plastis, atom-atom yang bergeser menempati kedudukan atom baru yang stabil. Ini berarti atom-atom tersebut akan tetap berada pada kedudukan yang baru walaupun gaya dihilangkan. Secara ilmiah, perubahan bentuk yang terjadi adalah permanen. Suatu logam mengalami pengerjaan dingin, maka logam tersebut akan mengalami perubahan sifat. Untuk mengatasi perubahan atau kerusakan sifat ini, maka harus diberikan proses lakukan panas, di mana material yang mengalami pekerjaan dingin akan menyimpan tegangan sisa atau internal stress sebagai akibat terjadinya cacat pada material, yaitu dislokasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hanif Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hanif Setiawan Hidayatullah. Saya dari kelas pagi C, NIM 1911511152. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan dingin. Apa itu pekerjaan dingin? Cold working adalah suatu proses pembentukan secara plastis terhadap logam atau perpaduan yang dilakukan di bawah temperatur rekristalisasi.
Nah, rekristalisasi ini adalah teknik pemurnian suatu zat padat dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Pada temperatur ini, deformasi akan menyebabkan benda kerja mengalami pengerasan, regang, dan perubahan struktur butiran. Nah, di sini ada gambar cold working menggunakan rolling dan ditempa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Robi Ardiansyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ardiansyah dari kelompok 1 dengan NIM 1911512004. Di sini saya akan menerangkan keuntungan dan kekurangan proses pengerjaan dingin. Proses pengerjaan dingin menghasilkan peristiwa pengerasan regangan, yakni bertambahnya kekerasan sebagai akibat deformasi plastik. Efek dari pengerasan regangan ini akan menurunkan keuletan suatu bahan. Untuk keuntungan pengerjaan dingin sendiri yaitu yang pertama, toleransi dimensi dan permukaan yang dihasilkan lebih baik. Untuk toleransinya dari pengerjaan dingin ini lebih baik dibanding dengan pengerjaan panas, dan juga permukaan akhir yang dihasilkan lebih baik. Untuk yang kedua, merupakan suatu metode yang murah pada tingkat produksi yang besar. Untuk menekan biaya atau cost pada tingkat produksi yang lebih besar skala industri, metode ini lebih baik. Yang ketiga, tidak dibutuhkan pemanasan. Nah, karena metodenya pengerjaan dingin, jadi tidak membutuhkan pemanasan. Untuk kerugian pengerjaan dingin atau cold working yaitu yang pertama, keuletan menurun, yang kedua, timbul tegangan dalam dan tegangan sisa, yang ketiga, dapat menyebabkan keretakan pada pengerjaan dingin yang berlebihan. Untuk pengerjaan dingin yang berlebihan akan menghasilkan keretakan dan sebaiknya dikerjakan dengan sesuai SOP. Selanjutnya, akibat pengerjaan dingin suatu benda akan mengalami deformasi, di mana akan timbul stress cell. Stress cell terjadi karena ada bagian yang mengalami tegangan berbeda dengan bagian yang lainnya. Untuk keuntungan dan kekurangan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Robi Ardiansyah. Sebelum mengakhiri presentasi dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperlihatkan video referensi yang kami dapat dari sumber internet. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami juga masih belajar. Langsung saja, ini video referensinya. Terima kasih. Ever since, Quaker has supplied the steel industry all over the world with custom-made rolling oils. This animation shows the important role of lubrication in the steel cold rolling process. In the cold rolling process, steel strip is passed through sets of work rolls at high speeds. Under the high loads, the strip thickness is progressively reduced either in several passes in a reversing mill or in several successive stands in a tandem mill. The strip temperature varies from room temperature to 160 degrees Celsius or 320 degrees Fahrenheit. In order to achieve a good surface finish, this process needs to be well cooled and lubricated. This is accomplished by spraying an oil in water emulsion onto the rolls and strip surface. Between the two work rolls, the strip accelerates due to the thickness reduction. This creates significant sliding speeds in the contact. In combination with the high loads in the contact, this places very high demands on the lubricant. The application of emulsion leads to an oil film being formed on roll and strip. Let's have a closer look at what happens between the work roll and steel strip, the roll bite. Just before the roll bite, the speeds of work roll and steel strip ensure entrainment of a lubricant film into the roll bite. Film thickness increases as mill speed increases and is also determined by lubricant properties. At very high speeds, oil films may decrease again due to oil starvation, but this depends strongly on the emulsion properties. Inside the roll bite, the roll and strip surfaces are in close sliding contact.
This is where various lubricant properties need to be optimized in order to guarantee optimal lubrication. On the microscopic scale, the surfaces are rough and mixed lubrication conditions apply. Several lubrication regimes can be distinguished. In areas of intimate contact, friction modifiers adsorb on the surface and reduce friction. In areas where a thick lubricant film separates the surface, the lubricant flow properties under high pressure determine the friction. Under the influence of plastic deformation and sliding speed, film formation can occur inside the bite. In cold rolling, some wear is unavoidable. The iron fines generated on the strip affect surface cleanliness. Wear of the work roll reduces its useful lifetime. Wear can be controlled by the right choice of anti-wear and extreme pressure additives. The lubricant needs to be well designed for optimal performance in the cold rolling process. In order to fully assess the lubricant properties, friction testers are available in the laboratory. Friction testers or tribometers involve sliding contacts as well, and we can mimic important aspects of lubrication in the cold rolling mill. Several tests are available, each with their own purpose. R&D in lubricant design relies strongly upon such tribometers. Film formation of neat oils and emulsions can be studied. Quaker rolling oils are continuously optimized according to the latest developments in the laboratory testing. And research work is continuously carried out to further improve our understanding of cold rolling lubrication and the fast-changing demands on lubrication at our customers, for instance, very hard steel types. We have now expanded our range of test equipment with our purpose-built high-speed pilot mill in China. The Quaker high-speed rolling mill is designed for steel cold rolling trials up to speeds of 1200 meters per minute. The mill is equipped with recirculating emulsion system, a cleaning line and DA application system. Rolling performance can be investigated for different products, reduction schedules, application systems, work roll types and steel types. Strip temperature, cleanliness and surface quality can be closely monitored. A full set of mill parameters is available to allow calculation of coefficient of friction. We believe it helps us at Quaker to continuously optimize our products to meet increasingly severe demands from steel manufacturers. Quaker, it's what's inside that counts.